kita akan membaca Alkitab sebagaimana pemahaman bersama warga Gemibem di minggu ini, yaitu dalam Kitab Perjanjian Lama Mazmur 104. Ada 35 ayat. Mazmur 104. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaiankan keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara dedaunan, daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunungmu dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Apabila engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Ia menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saudara-saudara, demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari Minggu ini adalah hari Minggu pertama di bulan Mei. Tentu kita yang hadir di sini meyakini bahwa 4 bulan di tahun 2024 telah kita lewati karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan di bulan yang baru ini, kita senantiasa diajak untuk bagaimana menempati dunia milik Tuhan ini dengan cara yang tepat. Saudara-saudara, dunia di mana orang semua hidup, kehidupan zaman yang menjunjung tinggi kemewahan, kemudahan, dan popularitas, ini menggiring manusia untuk masuk dalam kesibukan yang luar biasa, sehingga ada banyak hal penting sehubungan dirinya dengan Tuhan justru diabaikan karena kesibukan-kesibukan tadi. Orang lebih mencari sesuatu yang menurutnya mengantar dia pada kepuasan diri. Orang lebih merasa penting mengejar apa yang membuat dirinya diakui, disanjung, dan dihargai. Sehingga saudara-saudara, harus kita akui, banyak orang yang karena hal tersebut tidak lagi merasa bahwa Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan adalah hal penting dan sangat mendasar dalam pergerakan hidup selanjutnya. Sebab itu saudara-saudara, tidak heran banyak kita lihat orang rajin bekerja. Bahkan kalau ibarat bola kaki, 7-0 untuk Tuhan, 7 for manusia, 0 untuk Tuhan. Padahal saudara-saudara, amatlah penting bagi manusia teristimewa orang percaya yang telah menerima keselamatan tetap mengingat bahwa keberadaan dirinya, anak cucunya, keluarganya, pekerjaannya adalah pemberian Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, di antara tulisan-tulisan perjanjian lama mazmur bacaan kita di hari Minggu ini adalah salah satu bagian yang hendak menuntun orang yang percaya, umat Allah, untuk pertama, sesuai bacaan kita, percaya kepada Allah. Kedua, sadar siapa dirinya sebagai manusia. Dan yang ketiga, menyanyikan mazmur pujian kepada Allah lewat aktivitas hidupnya. Ketiga hal ini saudara-saudara tidak dapat terpisahkan. Intinya, pemazmur tidak hanya berbicara tentang manusia,
justru di sanalah kemuliaan pemikiran Allah muncul dan diangkat oleh pemazmur. Saudara-saudara, pada zaman pemazmur ada 3 bagian dalam bumi ciptaan Tuhan ini. Pertama, langit atau surga. DP bahasa saya bilang syamayim, mungkin kita pernah dengar. Yang kedua, eretz atau bumi, tanah di mana manusia tinggal. Yang ketiga adalah Sheol atau dunia di bawah orang mati. Saudara-saudara, diyakini bahwa 3 bagian bumi ini memiliki kuasanya masing-masing di zaman itu. Tetapi dari bacaan ini, pemazmur hendak menyatakan keyakinan imannya bahwa dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah itu adalah ciptaan Tuhan dan di bawah kendali Tuhan. Sehingga saudara-saudara, pemazmur hendak mengokohkan umat untuk memiliki kesadaran, bahkan kecerdasan rohani, kecerdasan emosional untuk memandang teguh bahwa Allah yang disembah jauh melampaui kekuatan kuasa-kuasa yang ada pada waktu itu, tetapi juga melampaui kekuatan manusia. Saudara-saudara, dunia purba di zaman pemazmur, laut yang sangat luas, air yang bergejolak, itu adalah gambaran kuasa jahat yang sangat kuat, bahkan yang pekerjaannya cuma mengacau. Tetapi di mata Sang Pencipta tidak ada kuasa apapun yang tidak ada di bawah kendalinya. Ia pencipta yang berdaulat dalam segala sesuatu. Bahkan pemazmur hendak mengungkapkan, kalau Tuhan berkenan manusia dan alam menerima makanan, dalam pembacaan kita bilang, kalau Tuhan buka tangan, mereka akan dapat menikmati makanan. Kalau Tuhan tutup tangan, tidak akan dapat menikmati makanan. Kalau Tuhan ambil itu kehidupan, manusia kembali pada debu. Ini berarti pemazmur hendak mengangkat kemuliaan Allah, supaya kepadanya lah manusia mengusahakan hidup. Ketika manusia mengusahakan bumi, dia sadar tentang apa yang harus dia nikmati. Saudara-saudara yang kekasih, pemazmur bertujuan supaya Allah menempati tempat utama. Allah menjadi pusat penyembahan manusia, sehingga manusia pun yakin di dalam Tuhan tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu hidupnya. Ini sebuah pegangan yang kuat, karena memang saudara-saudara, di zaman pemazmur juga ada keyakinan, kepercayaan di sekitar mereka bahwa ada kuasa-kuasa tertentu yang dapat mengganggu manusia. Maka dengan penguatan ini, pemazmur menginginkan supaya umat Tuhan sadar, terus bersyukur kepada Tuhan sebagai rasa terima kasihnya, karena Tuhan mengizinkan manusia menikmati segala berkat-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di awal bulan Mei ini, mazmur ini pun disampaikan kepada kita warga gereja. Tujuannya, saudara-saudara, supaya saya dan saudara-saudara bertumbuh dalam kecerdasan rohani dan spiritual, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang mengakui tentang kuasa Tuhan dan mengakui ketidakberdayaan kita. Sekalipun kita kuat dan memiliki banyak hal yang dapat membuat kita jadi penguasa kepada orang lain, tetapi ternyata semua itu cuma pemberian. Kalau Tuhan ambil pada orang Bapak Ibu, kelar, habis semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, karena itu dalam penghayatan ini, saudara-saudara, ada beberapa hal yang coba diangkat supaya
kita semakin meyakini, tetapi juga kita semakin dikuatkan. Yang pertama, saudara-saudara, banyak di antara kita adalah petani dan banyak juga pekerjaan lain, tapi lumayan orang yang kerja sebagai petani. Orang bertanam di mana, Bapak Ibu? Saudara-saudara, di tanah tuh. Siapa yang bikin itu tanah? Itu pertanyaan-pertanyaan praktis. Teknologi yang berkembang sampai saat ini belum ada yang dapat menciptakan tanah seperti yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau buatan-buatan lain, Bapak Ibu, ada. Mulai dari hujan buatan, mulai dari tanah atau hasil-hasil atau bibit-bibit buatan, ada. Banyak imitasi itu sekarang. Beras buatan, matahari buatan, air yang dibuat sedemikian rupa dapat lihat rupa laut. Kamu lihat begitu hampir sama. Tetapi kita harus jujur bahwa tidak ada ciptaan manusia yang dapat melampaui apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Saudara-saudara, kita hidup sampai saat ini per hari, saudara-saudara, kita menghirup 11.000 liter udara, bukan oksigen, 11.000 liter udara. 20% dari 11.000 itu adalah oksigen, berarti 2.200 liter oksigen per hari. Saudara-saudara, harga oksigen 25.000 per liter. Orang dah pakai per hari 2.200 kali 25.000 per hari. Berarti udara saja yang gratis Tuhan dah kasih 5.500.000 per hari. Bapak Ibu, ini mesti bilang, karena banyak kali orang nanti jadi baik-baik kalau sudah beli itu napas, kan? So napas satu-satu, bar dia minta maaf, minta ampun. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menikmati nafas hidup, kita diberikan kesempatan untuk melakukan banyak hal. Jadi saudara-saudara, kalau kali 1 tahun ini 5.500, nanti orang hitung jauh ulang, makanya salah pendeta ada hitung, 2.7.500.000 rupiah per tahun. Ada yang mampu mau bayar, Bapak Ibu? Biarlah dia sultan dari mana? Ya, tidak ada. Dengan demikian kita harus sadar diri bahwa kalau bukan Tuhan, orangnya tidak ada apa-apa. Sehingga saudara-saudara, dari kehidupan yang masih Tuhan beri, ada tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan, mau atau tidak. Yaitu, sama pemazmur bilang di bagian-bagian terakhir, hidupnya adalah mazmur, adalah pujian bagi Tuhan. Jadi bukan hidup asal-asal. So terima itu Tuhan baik. Tetapi saudara-saudara, orang mesti akui kan, banyak kali karena kecemasan kita dengan kuasa Tuhan, orang takut bakasi lebih apa Tuhan. Kalau kata orang mengisi arisan, banyak-banyak no. Biru mea-mea biru anak-anak bilang. Mar kalau mau kasih pundi cuma 2.000 lah pun orang puluh. Mar kalau isi di tabung kudu merah-merah biru-biru. Sejauh itukah pemahaman dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Akan saudara-saudara kata dalam usulan pertemuan sini kan, nyanda usah kata pengucapan. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana ini? Dia jauh yang masing-masing jauh. Hidup manusia harus dipenuhi dengan syukur, sebab segala sesuatu akan berakhir. Dan tahu Bapak Ibu pendeta ke jadwal kapan. Tapi yang pasti diri ini, apapun kemuliaan yang melekat pada diri kita, dengan kekayaan dan kehormatan yang ada pada kita, kalau mati jadi abu. Tidak ada manusia yang kekal. Teknologi sudah berkembang sedemikian rupa Bapak Ibu, orang hanya bisa memperpanjang nafas seseorang. Karena teknologi
teknologi kedokteran, maka Tuhan bilang stop sampai situ. Tidak ada yang dapat melawan hal itu. Ini menandakan bahwa orang harus hidup mengarahkan diri pada kuasa Tuhan. Karena itu saudara-saudara jemaat, orang masih bawa napas gratis toh ini. Mari kita hidup dengan baik. Nyatakanlah syukur yang patut kepada Tuhan. Sama dengan Maleaki bilang, kalau mau mempersembahkan sesuatu Pak Bupati, Maleaki pasal pertama, apakah binatang buta, timpang, kentoda, binatang cacat, Bupati mau terima? Apa lepas Tuhan? Artinya kata Bapak Ibu, jangan kita hinakan Tuhan dengan cara-cara kita. Karenanya saudara-saudara, mari kita menjadi jemaat yang bukan hanya penambang, penggali, pengambil, dan penikmat karya Tuhan tanpa rasa syukur. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang sadar dan berlaku sebagai orang-orang yang tahu diri, penuh ucapan syukur atas hidup anugerah Tuhan ini. Saudara-saudara, pada akhirnya semua akan berhenti, semua akan berakhir. Hanya Allah yang kekal. Kita akan kembali kepada yang mencipta. Semoga di perjalanan pulang kita ini, sementara pulang untuk orang ini, kita diberkati sebagai umat yang memberi pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah namanya.